Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra hadir kembali untuk Anda, yaitu di podcast satukanindonesia.com, sebuah saluran berita pemersatu Indonesia. Dan kali ini kami kehadiran yaitu dari PPGI, Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia, yaitu Bapak Maruli Tua Silaban. Ini insya Allah ada pesan-pesan atau mungkin informasi-informasi yang penting untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di satukanindonesia.com. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa satukanindonesia.com di hadapan Chandra ya. Sudah Bapak Maruli Tua Silaban ya. Ya, salam jumpa kembali Mas Chandra. Salam jumpa juga nih Bapak. Apa kabarnya Bapak? Puji Tuhan, Alhamdulillah kita sehat ya. jumpa kembali dengan keadaan sehat dan penuh tentunya dengan sukacita dan semangat. Nah, Chandra tadi sempat membaca sebuah berita Pak ya di media. Ternyata tadi itu ada demo buruh yang ada di Bekasi ya. Karena memang saat ini Bekasi memang lumayan gede juga sih Pak untuk UMR-nya. Jadi demo buruh itu ingin UMR itu naik sekitaran 14% lah ya. Nah saat ini naiknya sekitar 3, berapa persen gitu Pak ya? Iya, itu memang rada kecil ya. Nah itu Bapak ada tanggapan nggak Pak terkait dengan demo buruh yang ada di Bekasi atau mungkin secara keseluruhan ya? Atau mungkin Bapak pernah sih dulu ikut kerja di PT itu pernah? Iya, terima kasih Mas Chandra. Jadi memang berserikat dan berkumpul dan serta menyampaikan aspirasi pendapat itu adalah dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Nah tentunya di dalam menyampaikan dalam teknis operasional di lapangan untuk menyampaikan aspirasi itu secara terbuka di muka umum itu ada diatur di dalam undang-undang, tentunya terlebih dahulu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan, pihak kepolisian untuk memberitahukan adanya aksi, karena memang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, maka itu sah-sah saja. Nah terkait dengan aksi buruh yang menyampaikan, yang menyuarakan ingin kenaikan UMR maupun UMP, upah minimum regional maupun upah minimum provinsi, ya itu sah-sah saja, sah-sah saja. Nah memang hal yang lumrah memang seruan-seruan itu disampaikan oleh kelompok pekerja karena sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pertumbuhan inflasi. Tingkat inflasi kan tentunya dari waktu ke waktu mengalami penambahan. Maka karena memang nilai uang kita ini juga kemampuan untuk membelinya itu kan kita pegang uang 1 juta, 2 juta sekarang itu sangat rendah manfaatnya untuk bisa kita mendapatkan barang atau jasa. Istilahnya 50.000 sehari itu paling malamnya itu tinggal 3.000 nih. Nah artinya untuk memenuhi kebutuhan dasar basic need daripada pekerja itu hal yang wajar untuk disampaikan perlunya penambahan. Nah tentunya kita berharap teman-teman kelompok buruh yang menyampaikan aspirasi itu disampaikan secara tertib dan teratur dan adalah tentunya ada keseimbangan lah. Artinya memang buruh atau pengusaha pun tentunya membutuhkan peningkatan omset, nah kan begitu ya. Selaku pengguna resource atau sumber daya manusia akan menjadi miris rasanya ketika tuntutan kenaikan upah ini di sisi lain tingkat output daripada beban biaya yang ditanggung untuk upah buruh ini tidak seimbang. Ini menjadi soal sebetulnya. Nah jadi memang harus penuh dengan kearifan dan penuh dengan kearifan dan kebijakan, dan juga pemerintah tidak juga bisa terlepas dari proses penentuan upah minimum regional ini, karena memang ini hal yang wajar tiap tahun ini kan sudah akan berakhir Mas. Jadi di dalam
di dalam menentukan pagu anggaran ataupun pengupahan itu memang selalu dilakukan evaluasi setiap tahun. Ya tentunya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah nanti akan menetapkan berapa upah minimum regional itu. Nah disitulah momennya para pekerja menyampaikan usul dan aspirasinya guna ditampung di dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah. Nah, jadi artinya haruslah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika itu nanti sudah ditetapkan dalam perda, maka ini akan mengikat bagi semua pihak, baik bagi pengusaha maupun bagi para pekerja dan pemerintah. Nah, begitu Mas. Jadi tentunya aspirasi ini ya harus ditimbang-timbang lah. Nah, tentunya kita berharap juga pengusaha juga mampu membayar. Jangan misalkan pemerintah misalkan secara sepihak mengakomodasi aspirasi masyarakat, sementara tingkat kemampuan atau perekonomian kita untuk membiayai upah atau membayar upah itu, pengusaha menjadi kesulitan yang pada akhirnya kalau pengusaha nanti bangkrut, pailit, ini kan menjadi soal masalah yang lebih besar yang akan terjadi. Nah, begitu Mas Chandra, sehingga perlu di sini dia dikaji secara arif dan bijaksana. Jangan pula nanti dengan dampak daripada aksi-aksi ini yang berlebihan ini, pengusaha tidak cukup untuk menanggung biaya beban upah buruh itu Mas. Karena yang perlu diketahui bahwa memang dalam proses produksi beban yang paling besar itu adalah beban upah kerja. Jadi memang itu hal yang sangat vital. Jadi makanya perlu semua pihak harus dengan tenang, arif dan bijaksana perlu duduk bersama merumuskan yang terbaik untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Begitu Mas Chandra. Nah, para pemirsa dimanapun berada, apalagi untuk para pengusaha nih ya, jika sebuah usaha atau mungkin perusahaan lah ya, ingin terus maju dan ingin maju, apalagi ingin maju dengan pesat ya, sejahterakan karyawan. Betul. Nah kemudian nih Pak, jadi Chandra ya dulu di kampung ya, itu pasarnya ramai banget Pak ya. Sebelum ada outsourcing tuh. Sebelum ada pihak kerja kontrak tuh belum ada, itu pasar di kampung ramai. Jadi banyak karyawan-karyawan yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi dan sekitarnya itu ngirim kampungnya jor-joran. Misalnya ada orang kampung atau ayahnya, orang tuanya minta, "Nah, tolong dong kirim ke kampung." Siap gitu. Nah sekarang karena ada karyawan kontrak segala macam, mau ngirim ke kampung itu kita mikir-mikir Pak ya. Misalnya minta dong buat ini nih gitu. Waduh, besok kita masih kerja nggak bulan depan nih gitu. Kayak gitu. Jadi ada kekhawatiran gitu. Jadi nggak ada salahnya ketika ada buruh butuh kenaikan berapa, nggak ada salahnya untuk disetujui, karena nanti imbasnya untuk ekonomi yang ada di kampung, untuk ekonomi masyarakat semuanya gitu. Walaupun kadang-kadang netizen Mbak ya, Chandra lihat komentar-komentar netizen itu berpikirnya atau mungkin menulisnya negatif terus ya gitu. Karena memang saat ini kan tadi sempat nutup jalan tol Mbak ya, nutup pintu tol Cibitung tuh ya, para buruh itu. Dan banyak yang netizen yang tidak setuju ya dengan adanya hal itu. Tapi ada juga Chandra pernah wawancara salah satu buruh gitu kan. Kenapa sih harus nutup jalan tol? Biar didengar. Jadi ini terkait dengan aksi buruh. Siap-siap gimana? Memang pekerja itu dengan berbagai karakteristik dan sifat karyawan, ada yang bersifat permanen, ada kontrak. Memang ini adalah hasil proses politik. Kita tahu bersama Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan ya adalah produk politik di parlemen, dan terakhir adalah Undang-Undang Omnibus Law yang di dalamnya termasuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Itu juga adalah hasil proses politik. Artinya apa? Karena memang ini sudah menjadi proses politik, diharapkan
DPR dan pemerintah dalam menghasilkan produk undang-undang, apalagi undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya ini adalah terkait dengan mengatur tentang ketenagakerjaan, bentuk-bentuk hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha atau hubungan pekerja dengan pemberi kerja, memang ini harus harus disikapi secara arif dan bijaksana. Nah, pada akhirnya kan kita berharap kepada semua pihak bagaimana proses ekonomi atau perekonomian masyarakat ini bisa bisa terjamin. Artinya masyarakat di dalam mencukupi kebutuhannya juga terjamin, dimudahkan, dan juga pengusaha sebagai pemilik modal juga bisa juga mendapatkan keuntungan. Nah, kan begitu, karena namanya usaha kan targetnya supaya untung, tapi perlu ada keseimbangan ya dalam rangka proses perekonomian masyarakat kita dari waktu ke waktu semakin baik. Rakyatnya sejahtera, buruhnya sejahtera, pekerjanya sejahtera, dan tentunya pemerintah juga memfasilitasi ya bagaimana terjamin hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan pekerja sebagai pemilik tenaga kerja, sebagai pemilik tenaga yang menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk pekerjaan dan untuk mendapatkan upah. Nah, tentunya dengan adanya upah ini bisa mencukupi kebutuhan dasarnya warga, dan tentunya masyarakat juga perlu dari waktu ke waktu semakin dewasa di dalam menggunakan upah atau penghasilan yang didapatkannya. Ya, begitu Mas Chandra, termasuk beban-beban pajak dan beban-beban kebutuhan dasar masyarakatnya. Mungkin itu Mas Chandra, kita berharap semakin baik situasi dan keadaan termasuk perekonomian kita. Biar para pengusaha juga untungnya banyak ya. Tapi soal untungnya banyak, pengusaha untung lah. Dan tentunya pekerja sejahtera. Pekerja dari upah yang ia dapatkan bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Begitu Mas Chandra. Baik teman-teman, kemarin juga Chandra sebenarnya udah mau kalau dibahas sampai pagi Pak ya. Tadi saya juga mau membahas tentang ada warga Chandra yang curhat ya. Jadi dulu itu zaman Tongyang yang ada di Bekasi itu yang karyawannya 12 ribuan Pak. Itu kontrakan tuh semuanya penuh Pak. Nah, itulah tuh banyak yang kosong gitu. Itulah Mas Chandra yang perlu dipikirkan. Nah, itu yang perlu dipikirkan, bagaimana juga pekerja ya bekerja dengan maksimal untuk menghasilkan produk yang di tempatnya dia bekerja, dan bagaimana juga pengusaha eksis terus usahanya. Kan prihatin kan Mas, kalau terjadi capital flight, capital flight, pengusaha memindahkan investasinya dari Indonesia, yang rugi siapa? Kita juga, dampaknya luar biasa. Nah, jadi di situ dibutuhkan sebetulnya keseimbangan, titik temu lah ya. Titik equilibriumnya kan begitu ya. Jadi titik keseimbangan antara pengusaha dan pekerja. Dan tentunya pemerintah juga tidak mempersulit. Yang kita khawatirkan ini kan pemerintah ini mempersulit bagaimana pekerja untuk bisa bekerja, pengusaha misalnya dalam menjalankan usahanya. Ya teman-teman, para pemirsa satukanindonesia.com, sekian dulu ya. Sampai ketemu di waktu dan volume yang tidak berbeda di topik-topik yang menarik, topik-topik yang seru, dan juga topik-topik yang insya Allah bisa menyatukan bangsa Indonesia. Saya Chandra. Dengan saya Marulito Wasilaban, Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia. Salam persatuan, salam perdamaian. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share satukanindonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera.